apa itu parasit ini ya. Terus sehingga nanti nilainya adalah nilai gabungan dari saya dan Bu Mutia ya, gitu. Nah, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah tentang konsep dasar parasitologi ya. Jadi mungkin saya yakin Anda sudah paham, sudah familiar dengan apa sih tentang parasitologi ya. Cuman ini mungkin yang pertama saya mungkin mengingatkan kembali untuk mengingat-ingat tentang apa saja sih yang sebenarnya yang dipelajari di dalam parasitologi itu gitu. Nah, yang kedua ini adalah mungkin ada perbedaan ya secara prinsip sama tapi hanya beda konseptual saja ya gitu. Nah, yang pertama bahwa makhluk hidup itu sebetulnya terbagi dalam dua kelompok besar ini ya, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan ya. Nah, kelompok hewan itu sering disebut dengan animal kingdom atau kerajaan hewan. Kemudian kalau tumbuhan itu adalah plant kingdom atau kerajaan tumbuhan. Ya. Nanti kalau ini dirunut akan sangat luas sekali ya. Tumbuhan itu terbagi ada berapa saja, hewan itu terbagi berapa saja, itu nanti sangat luas sekali ya. Tapi prinsip dasar bahwa makhluk hidup itu ada terbagi dalam dua kelompok besar ini ya. Nah, di dalam dunia parasit itu tidak lepas dari yang namanya hubungan ya, relation ya, atau hubungan atau relasi atau relationship, interaksi ya. Organisme yang hidup menumpang itulah yang disebut dengan parasit. Jadi kalau hanya menumpang itu sebetulnya disebut dengan parasit ya. Jadi kalau Anda masih menumpang di orang tua itu bisa disebut dengan parasit ya, karena konsep dasar hidup menumpang itu adalah parasit ya. Jadi kalau Anda diboncengi temannya itu dia parasit ya, tergantung parasitnya seperti apa. Karena istilah parasit adalah menumpang ya gitu ya. Kemudian yang menjadi tuan rumah atau induknya itu disebut dengan host atau hospes ya. Jadi tuan rumahnya, induknya itu adalah host atau hospes. Kemudian kalau kita gabungkan antara parasit dan hospes itu adalah seperti ini ya. Jadi hubungan antara dua organisme itu disebut dengan host parasit relationship ya. Jadi hubungan antara tuan rumah dan parasit itu disebut host parasit relationship. Nah, sekarang sebetulnya parasit itu lebih mendalam kemana sih? Nah, lebih mendalam ke sifat hubungan ya. Jadi parasit itu sebenarnya tidak hanya menumpang, tapi sifatnya seperti apa bisa kita kelompokkan. Apakah itu mutualisme, apakah komensalisme, atau parasitisme sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah parasit. Tapi yang disebut parasit itu berbeda nanti konsepnya ya gitu. Jadi bisa mutualisme, bisa komensalisme dan parasitisme ya. Nah, sifat hubungan itu ya, itu kalau mutualisme itu adalah parasitnya untung, hospesnya untung ya. Jadi kalau Anda mungkin menumpang di rumah ibu atau rumah mertua misalnya yang sudah berumah tangga, ini sebenarnya simbiosis yang mutualisme karena sama-sama untung ya gitu. Kemudian bisa saja itu bersifat komensalisme, yaitu parasitnya untung ya, hospesnya tidak dirugikan ya gitu. Nah, yang banyak dipelajari itu nanti adalah hubungan itu adalah yang parasitisme ya. Parasitisme yaitu parasitnya untung ya karena mengambil beberapa makanan ataupun apa yang ada di dalam hospes sehingga hospesnya mengalami kerugian. Itulah
yang disebut dengan parasitisme. Nah, ini yang kita pelajari di sini ya. Jadi kita belajarnya adalah di sini ya, di parasitisme ini ya. Kemudian penggolongan parasit di dalam dunia kedokteran itu bisa dibagi dalam 3 kelompok besar ya, yaitu helmin tentang cacing, terus protozoologi ya, tentang protozoa, dan entomologi. Nah, jadi ini kalau di dalam pembelajaran kita itu terbagi menjadi parasitologi 1 dan parasitologi 2 ya. Parasitologi itu membahas tentang ini helmin cacing ini ya. Nanti parasitologi 2 membahas tentang protozoa dan entomologi. Nanti di situ ada malaria, ada giardia, ada trichomonas dan seterusnya yang hewan bersel-sel 1. Dan entomologi ya, hewan insekta ya, hewan yang berbuku-buku dan seterusnya, nyamuk dan seterusnya ya gitu. Itu adalah pokok bahasan yang kita pelajari di dalam parasit nantinya ya. Jadi untuk pertama ya, untuk parasitologi itu yang kita pelajari nanti adalah tentang cacing ya gitu. Ini merupakan titer tertinggi. Jadi titer positif terakhir yang menunjukkan titer tertinggi itu yang akan. Nah, cacing sendiri nanti terbagi dalam 2 kelompok besar ya. Film nematelmin ya atau cacing bulat, dan film platelhelmin atau cacing pipih ya. Nanti akan kita bahas ini. Nanti ada nematelmin itu seperti apa, platelhelmin itu seperti apa ya. Kemudian istilah-istilah pokok dalam parasitologi ada namanya zoonosis, anthropozoonosis atau gabungan ya. Kalau zoonosis itu dari kata zoo ya. Zoo itu adalah yang menjangkiti hewan ya. Kenapa ini kita bicarakan? Karena bisa saja parasit itu merupakan hewan yang sebetulnya hinggap di pada hewan-hewan ya. Nanti dalam kondisi tertentu hewan parasit yang ada di hewan itu bisa menjangkiti manusia ya, atau sebaliknya ya, anthropozoonosis. Anthropozoonosis itu adalah penyakit yang secara primer itu ya, jadi secara primer adalah yang utama adalah yang menjangkiti manusia, anthropozoonosis ya. Nah, ternyata antara zoonosis dan anthropozoonosis itu bisa saling berinteraksi ya. Jadi bisa saja ditularkan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan, sehingga sering disebut dengan gabungan ini anthropozoonosis atau zooanthroponosis ya. Jadi gabungan seperti ini. Jadi kalau anthropozoonosis itu berarti manusia ya, dari hewan ke manusia. Yang apa itu? Yang pertama itu adalah sebutan untuk yang terakhir ya. Tapi kalau zooanthroponosis itu berarti manusia ke hewan ya. Jadi sebutannya agak berbeda ya. Jadi ini kalau digabungkan jangan bingung ya. Zooanthroponosis bukan hewan ke manusia, tapi manusia ke hewan. Seolah-olah ini dibalik ya. Kalau anthropozoonosis itu dari hewan ke manusia ya. Jadi memang seperti itu istilahnya. Kemudian vektor ya. Kita yang di dalam dunia parasit itu juga tidak lepas yang namanya vektor ya. Vektor sendiri itu apa sebetulnya ya? Itu adalah merupakan organisme pembawa atau pemindah penyebab suatu penyakit ya. Jadi bisa saja bakteri, virus atau parasit itu pindah dari hospes ke satu ke hospes yang lain dengan perantaraan vektor ini ya. Jadi ini merupakan perantara ya, atau mak comblang ya.
Jadi merupakan perantara. Sering kita lihat itu iklan-iklan jual rumah tanpa perantara, berarti ya langsung. Tapi kalau pakai perantara berarti dia yang menghantarkan gitu ya, gitu. Nah, vektor sendiri terbagi dalam dua kelompok besar ya. Kalau parasitnya itu mengalami perkembangan atau bahkan terjadi perubahan bentuk dan jumlah, itu adalah namanya vektor biologis karena dia tumbuh ya. Jadi parasitnya tumbuh di dalam vektor tersebut, namanya vektor biologis. Tapi kalau parasitnya itu tidak mengalami pertumbuhan ya, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan jumlahnya, itu namanya vektor mekanis. Dia pokoknya hanya memindahkan begitu saja. Biasanya kalau vektor biologis itu parasitnya masuk ke dalam tubuh hewan tersebut dan mengalami perkembangan. Ya. Jadi parasitnya tinggal di tubuh, ya, tinggal di tubuh, bisa di luar dan di dalam, ya. Jadi bisa di luar vektor atau di dalam tubuh vektor, ya, gitu. Nah, setelah dia mengalami pertumbuhan, perkembangan atau perubahan jumlah, ya, ataupun bentuk, baru ditularkan. Itu namanya vektor biologis. Tapi kalau dia hanya nempel saja, kemudian pindah, itu namanya vektor mekanis. Kemudian tempat hidup parasit, ya, kalau tempat hidupnya bisa di luar, tadi sudah saya singgung. Dia hanya menempel di bagian luar tubuh hospes, ya, misalnya di kulit, di rambut, di kuku, ya. Nah, contohnya kutu kepala itu hanya menempel di bagian permukaan tubuh kita, ya, gitu. Jamur itu hanya menempel di bagian luar, ya. Ada juga yang sistemik dan di bagian luarnya, ya. Kemudian bisa juga tempat hidup itu ada di dalam, ya, atau endoparasit, ya. Nah, endoparasit itu hidupnya tentu namanya saya indo, ya, dia harus hidup di dalam tubuh hospesnya, ya. Bisa di dalam darah, bisa di dalam saluran pencernaan, di jaringan, ya. Contohnya cacing usus. Cacing usus itu dia kalau masuk ke dalam darah nggak bisa, ya. Dia hanya bisa tumbuh di dalam usus. Kemudian plasmodium. Plasmodium itu kalau di usus nggak bisa, dia harus masuk ke dalam pembuluh darah, ya, gitu. Itu adalah tempat hidup atau sering disebut dengan habitat, ya, habitat dari parasit. Kemudian pola hidupnya itu sangat tergantung sekali, ya. Dia artinya tidak dapat hidup tanpa hospes perantara, ya. Jadi ketergantungannya sangat tinggi, jadi obligat, ya. Sangat tergantung oleh tempat hidup tersebut, ya. Contoh plasmodium itu kalau dia di luar darah, dia nggak akan tumbuh, nggak akan bisa berkembang, ya. Tapi beda dengan fakultatif, ya. Fakultatif itu dalam keadaan tertentu bisa hidup, ya. Contoh strongyloides atau golongan cacing tambang ini di dalam tanah dia bisa berkembang, ya. Di dalam tubuh manusia, ya, harusnya dia bisa. Tapi ketika dia di dalam tanah, ya, dia bisa tumbuh, ya. Tergantung nanti bentuknya, mereknya. Kemudian bisa juga yang temporal, ya. Ya, temporal itu adalah organisme yang hidup parasitnya pada hospes yang sebenarnya bukan merupakan hospes aslinya, ya. Ya. Jadi contoh kutu anjing itu bisa hidup di tubuh manusia, ya. Jadi bisa penyesuaian, ya. Gitu. Itu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang pola hidup parasit itu
bisa dibagi dalam 3 kelompok besar ini. Ada obligat, ada fakultatif, dan temporal. Ya, gitu. Kemudian jenis hospes. Ya. Jenis hospes itu dibagi dalam 4 kelompok ini ya. Yang disebut dengan hospes definitif atau definitive host. Ya. Apa itu definitive host? Itu adalah hospes yang ditumpangi parasit dalam bentuk dewasa atau hospes yang menjadi tempat tinggal berlangsungnya reproduksi seksual dari parasit ya. Jadi parasitnya dalam bentuk dewasa atau dia merupakan tempat perkembangbiakan secara seksual ya. Itu namanya hospes definitif. Kemudian ada juga disebut dengan intermediate host atau hospes perantara ya. Dia hanya menjadi perantara tertularnya penyakit parasit ya. Tidak mengalami perkembangan dan tidak mengalami jumlahnya. Dia hanya sebagai perantara saja untuk berpindah ya. Kemudian ada juga disebut paratenik. Paratenik itu hanya menjadi tempat istirahat stadium tertentu ya. Stadium tertentu. Jadi kalau stadium itu misalnya stadium stadium misalnya ada metosit gitu, dia hanya menempel saja. Setelah itu dia akan pindah ke hospes yang lain ya. Kemudian reservoir host atau hospes reservoir itu adalah merupakan tempat tinggal parasit secara terus-menerus. Jadi reservoir itu seperti tandon ya, reservoir ya, atau tempat perindukan yang seterusnya ya gitu. Dan itu sebagai bertindak sebagai sumber penularan ya. Jadi kalau ditanya tentang pembagian hospes ya, itu adalah ada definitif, ada intermediate, ada paratenik, dan reservoir. Kemudian untuk pemberian nama parasit, nomenklatur itu kita pakai sistem binomial. Bi itu 2, nomial itu adalah nama ya. Jadi parasit itu biasanya kita beri nama 2 ya gitu. Menggunakan sistem binomial system of nomenclature ya. Gitu. Nah, aturannya bagaimana? Jadi urutannya adalah mulai dari generik ya, nama spesifik ya. Generik itu menyatakan genus, diawali dengan huruf besar ya. Kemudian spesifik atau spesies dimulai dengan huruf kecil. Jadi kalau menulis parasit sampai ke spesies itu harus benar ya. Tidak boleh salah dalam hurufnya ya gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Klasifikasinya mulai dari film, subfilum, dan terusnya. Nah, ketika menulis genus dan spesies itu ada aturannya ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya menulis Ascaris lumbricoides, ya itu di samping ejaknya benar ya, tulisannya juga benar, diawali dengan huruf besar, ya Ascaris A-nya besar, lumbricoidesnya kecil ya, gitu. Nggak boleh A-nya besar, L-nya juga besar ya, gitu. Nah, nanti di dalam teori ya, yang akan kita jelaskan itu adalah seperti ini ya. Jadi parasit itu akan kita jabarkan berdasarkan uraian singkatnya ya. Kemudian habitat, terus morfologi, siklus hidup, bagaimana cara penularannya, patologinya seperti apa, gejala-gejala klinisnya seperti apa, kemudian bagaimana cara pendiagnosanya ya, dan cara-cara pencegahan. Nah, di dalam ATLM ya, kita sebagai seorang analis kita harus kuat di sini ya, kuat dalam pemahaman morfologi dan pemahaman tentang bagaimana cara mendiagnosa. Kalau kita tidak paham dengan morfologinya, ya itu nanti dikhawatirkan akan salah dalam menebak ataupun mendiagnosa.
Begitu juga dengan mendiagnosanya, yang harusnya sampelnya darah, ngambilnya pakai swab. Yang harusnya pakai swab, mengambilnya pakai feses gitu ya. Sehingga dengan tahu siklus hidup ini, kita bisa mendiagnosa penyakit karena parasit tersebut ya, gitu. Jadi nanti uraian singkatnya seperti ini, habitatnya apa, terus morfologi dan siklus hidupnya seperti apa, mekanisme penularannya seperti apa ya, misalnya apakah dari mulut, apakah dari kulit, apakah dari organ genital, apakah dari saluran pernapasan, apakah dari plasenta, itu adalah contoh-contoh penularan ya, cara masuknya ya. Kemudian gejalanya apa? Gejala-gejala khasnya apa? Kalau misalnya kita terinfeksi apa itu Ascaris, ada gejala infeksi oleh cacing kremi, gejala-gejala khasnya apa gitu, dan seterusnya ya. Nanti cara mendiagnosanya bagaimana? Apakah kita menggunakan feses, apakah menggunakan urin, apakah menggunakan darah, apakah pakai sputum ataupun mengambil dari jaringan ya. Nah, kalau pencegahan dan pengobatan saya kira umum ya gitu. Oke, saya kira itu pengantar saya untuk parasit ini ya. Nanti minggu depan kita akan memulai untuk nematoda usus dulu ya. Jadi nanti tolong belajar minggu depan tentang nematoda usus, sehingga kalau di dalam di dalam perkuliahan nanti kita diskusikan, Anda sudah paham dengan yang kita jelaskan ya gitu. Ini countingnya siapa ini? Mas siapa ini tadi yang WA saya? Mas Aditya, Pak. Mas Aditya mana ini Mas Aditya? Mana Mas Aditya? Ya, Pak. Ini harusnya 27 ya Mas? 27 ini yang hadir 23 termasuk saya. Berarti ada berapa nih yang enggak hadir? 5 ya? 5 orang. Tolong yang 5 orang tuh dicatat ya Mas? Ini Bapak. Ya, nanti sebelum UTS nanti saya akan nagih 5 orang yang enggak hadir pertemuan pertama siapa dan seterusnya siapa ya gitu. Gitu ya. Oke, saya kira itu dari saya. Apa yang